gitu kan. Kan lebih gagah. Gue punya kitab bahasanya Yunani, gue kiblatnya kan gitu mestinya kan, sama-sama kayak gitu kan. Kan di Arab juga lah, ngapain ke Arab? Nanti gue bahas Abu Jahal juga orang Arab. Musuh Rasulullah itu yang paling kelas kakap juga orang Arab. Mau apa? Jadi nggak ada urgensinya kita, teman-teman dari pihak Kristen juga, untuk ini ya, untuk apa namanya, tiba-tiba di Arab juga begini pakai bahasa ini, yang mereka itu punya kultur sendiri, punya gaya bahasa sendiri kok, kayak gitu teman-teman. Oke? Ya, jadi santai. Atau saya terlalu menjawab duluan sehingga kalian jadi nggak berani naik? Maaf ya, terlalu baik saya menjawab sebelum diminta. Mengurai lebih jauh sebelum kalian bertanya lebih jauh, baru statement udah diurai. Aduh, jadi kalian teredukasi duluan di bawah gitu ya. Gak apa-apa lah, nikmati aja Oten ya. Aduh, ya Allah. Ya, silakan teman-teman Kristen, kita membahas satu tema yang menarik di sini. Nanti kita perkuat data, karena kalau di dalam pemahaman Islam itu sudah clear ya, pembahasan materi tentang ini sudah clear, tidak perlu teman-teman Kristen bertanya lagi atau permasalahkan lagi gitu. Tuh kan rasis, si Abu Isa ini rasis loh, rasis, dia nggak boleh, itu syarat dia. Yang sedang kita bahas itu bukan saya orang Arab, saya suku Arab. Aduh, parah-parah, udahlah bodo amat lah, mendingan gak usah ditanggapi. Yang sedang kita bahas sumber ajaran kita. Kayaknya perlu anak dini ya, dia ngejelasin hal-hal kayak gini. Terlalu mubazir saya kalau saya jelaskan paling dasar begini. Udah, kalian tanya-tanya aja lah, kalau enggak lah udah. Malah dibilang kamu bukan orang Arab. Ya, aku orang Arab juga siapa, orang Indonesia kok. Paham nggak ya teman-teman Oten tuh, paham nggak sih? Atau gini aja deh, kamu tanya aja, belajar, udah belajar, biar pinter ya. Oke ya teman-teman, sebentar ya, aku sambil ngetik juga ya. Nanti persiapkan diskusi kita itu ada rekamannya teman-teman di YouTube ya, Al-Alif Channel itu, teman-teman boleh nanti subscribe di sana. Oke, silakan si Mas Aha tadi atau yang lain yang Kristen mau diskusi, mau bertanya dengan tema yang saya angkat, boleh silahkan. Islam itu terbuka karena Islam itu gagah, Islam itu ajarannya sangat kuat, fondasinya sangat kuat. Maka Islam, Al-Quran diletakkan di depan siapapun, boleh dikupas, boleh dibahas, asal kalian menguasainya. Itu jangan nggak tahu apa-apa komentarin kayak kemarin tuh. Indah, terima kasih sama-sama. Kayak kemarin saya angkat tangan, buka dulu, buka kitabnya, buka. Jangan kau baca, buka dulu. Wih, ya Allah, gagah kali nih Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayangkan loh, dia pingin langsung lihat ayat Al-Qur'annya. Gagah kan? Pokoknya lo nggak usah ngomong, buka, buktikan gue beneran. Begitu saya bukain, apa itu nggak ngerti, mana terjemahnya? Kan kocak jadinya. Ditanya terjemahnya. Tadi saya mau terjemahin, dia nggak mau denger. Mau saya bacain nggak mau denger. Giliran ditampilin, dia nggak ngerti. Jadi nggak usah sok gagah juga, santai aja kawan. Misal begini, kita nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Saya kalau belum tahu, nggak tahu, ya saya nggak tahu. Saya tanya ke sumbernya, saya tanya ke para ulama, kan santai kok. Enak kan kayak gitu kan, nggak perlu kita sok-sokan gagah-gagahan, nggak tahu jadi sok tahu kayak gitu kan.
nggak usah, santai aja gitu loh. Jangan gagah tapi nggak jelas, sok gagah gitu maksudnya. Aduh, gitu ya. Allahu Akbar. Bentar ya. Gitu Oten ya, kalau mau naik silakan naik, diskusi baik-baik, monggo. Kita santai aja, kita diskusi. Kalian kalau penasaran dengan tema, ya bertanya boleh. Punya prinsip kebenaran yang kalian pegang, punya data yang valid untuk menjelaskan atau ketika saya sampaikan membantah secara diskusi boleh. Kan sama aja, saya terbuka mau versi gimana, asal jangan kebencian yang kalian utarakan atau kalian kedepankan. Jangan. Noise banget ya Allah, ya Allah. Gitu ya teman-teman ya, santai aja ya. Yang Oten silakan. Ini nggak tahu nama dari luar, kayaknya nggak ngerti, minta diangkat nanti nggak bisa diskusi juga. Kita versi lokal aja diskusinya ya, versi lokal aja ya. Aku sambil ini ya, bentar ya, sambil cari pilih-pilih. Kacau. Apa itu? Iya. Lama-lama di ini aja teman-teman, repot aja, repot sekali. Cuman repot aja teman-teman. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman santai aja ya. Mana tadi? Oke. Aku siapkan ini dulu. Ya silakan teman-teman sambil post ulang, sambil share. Ya silakan ya teman-teman share ke Oten-Oten. Kalau teman-teman ada Oten-Oten yang bagus untuk diskusi, kalau sudah follow mereka silakan di share ke mereka ya. Silakan di share ke mereka. Ini sih sebentar. Saya juga di sini sambil share juga. Mana pos ulangnya ya? Ada nggak sih? Celsius ngeri juga Celsius. Kemarin Celsius kena mental teman-teman kemarin tuh. Di Celsius kemarin kena mental, ujung-ujungnya error juga. Tadi sudah kita play ya video rekamannya ya, seru. Kok nggak bisa share? Ya itu juga, aku juga nggak tahu. Kalau perorangan bisa, tapi kalau ini nggak tahu juga. Yang pasti ini nggak ada peringatan nih. Kalau ini nggak ada peringatan, aman. Kalau ini aman. Apakah ada pengaturan yang dikunci tidak boleh di share? Nggak ada kayaknya. Naik moderator, pengaturan tanda, nggak ada sih. Nggak apa-apa, mungkin nggak tahu lah.
Tapi yang pasti aman sih. Ya Iwan Pilah. Yang penting tetap layarnya udah bagus. Terima kasih. Di sini Pak Arif. Ya ini juga akun kedua saya karena tuh akun yang satunya ini, yang ini tuh lagi dicintai banget sama Oten dan sama TikTok. Jadi biarkan aja dia jadi tamu aja di sini, jadi robot parkour, ya kan? Biar kalau di pencarian itu nanti ketahuan juga. Yang penting dia nggak kebenet. Pak Arif, oh kirain tadi apa itu, kaget aku. Oke, Iwan Bila semuanya, tema yang kita bahas, tema yang kita angkat lagi-lagi berkaitan dengan penyaliban versus keselamatan. Ini adalah tema yang memang saya bangun, ada 3 tema utama. Ya, ini bagian dari subtemanya. 1 tentang ketuhanan, 2 tentang penyaliban, 3 tentang dosa waris versus tobat, atau tobat versus penebusan dosa, gitu kan di situ. Walaupun dari ketiga tema itu biasanya saling berkaitan ya, semuanya saling berkaitan, namun kita ada yang fokus dalam materi pembahasannya kan gitu. Memang ini berkaitan. Nah ini menarik karena momennya adalah masih hangat-hangatnya ketika peristiwa kemarin hari Minggu yang dikatakan adalah hari kebangkitan. Kemarin juga kita sempat bertanya sama teman-teman Kristen ketika dibahas. Pertama, memang alangkah eloknya ketika dikatakan kebangkitan Yesus Kristus. Itu ya kita nggak terlalu inilah, walaupun sebenarnya misal, tapi kan nanti di negara lain, silahkan di negara lain itu beda lagi topiknya kan gitu. Ini kan di negara kita kan punya bahasa sendiri kan gitu ya. Nah, tapi kita kalau bahas lebih jauh, berdasarkan sejarah, ini kan teman-teman belakangan ini membahas materi tentang penyaliban ini, itu selalu mengaitkan sejarah. Ini kunci yang sangat bagus. Mungkin mereka membuat sebuah ini ya, argumentasi untuk membungkam narasi dari teman-teman Muslim gitu kan. Dia sehingga arahnya ke sana gitu. Karena mereka sering mengatakan berdasarkan data sejarah itu tidak dibantah yang namanya penyaliban itu ada. Aku mestinya live-kan dulu ya teman-teman ya. Live-kan dulu baru saya bernarasi, jadi poinnya itu nggak kepotong. Ya sambil tunggu teman-teman aja lah. Silakan. Nanti kalau memang ada Oten naik, kalau akun saya merasa terganggu yang satunya, nggak apa-apa, saya turunin. Biasanya juga buat nampilin data. Sebentar ya teman-teman ya. Biar narasi intinya itu, pesan intinya nggak hilang, nggak kepotong. Makan dulu, Tat. Ustaz Alif, makan ya. Oh siap. Makan dulu. Siap. Masih makan nasi Pak Arif? Ini soto. Oh. Satri ngirim ini. Soto Katina, soto Singapura. Ada. Pak Arif, headset itu semakin murah semakin bagus loh. Waduh, satir ini. Ustaz Enggak. Lupa gak demi Ustaz.
Kalau saya beli apa ke kota nanti tak beli. Enggak loh. Oke, baik Ikhwan Billah semuanya, kita mulai lagi ya. Yang tadi saya sampaikan sempat terpotong. Begini Ikhwan Billah, kita membahas satu tema. Tema yang kita angkat kali ini adalah tema yang lagi panas-panasnya berkaitan dengan peristiwa di mana dalam kalender kami temukan tanggal hari Jumat kemarin dikatakan sebagai wafatnya Isa Al-Masih. Itu nanti kami koreksi. Dan hari Minggu dikatakan sebagai hari kebangkitannya, sehingga teman-teman Kristen merayakan Paskah gitu kan. Paskah itu kan hari kebangkitan Yesus katanya. Dan hari Sabtunya ya hari kematian, udah kosong aja gitu. Tapi nantilah penjelasan mereka itu kan lebih jauh, punya doktrinnya sendiri. Nah baik, begini teman-teman, kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Begini teman-teman ya, sekali lagi kita tekankan bahwa kenapa kita turut berkomentar, karena kami temukan di kalender itu mengatakan wafatnya Isa Al-Masih. Apalagi peristiwa wafatnya itu dengan cara tergantung di atas kayu salib, itu kan terkutuk. Nah, maka umat Islam berhak dan layak untuk membantah. Karena Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu tidak wafat dengan cara terkutuk di atas kayu salib. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Bahkan kematiannya itu penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, bukan dengan kutukan. Itu pertama yang perlu kita ingatkan. Dan Al-Quran mengatakan memang dia itu tidak disalib gitu kan. Ketika ada yang mengatakan dia disalib, maka itu adalah sebuah fitnah yang keji terhadap Nabi Isa alaihissalam kan gitu. Nah namun ketika masuk ranah diskusi dengan teman-teman Kristen, ada yang diimani oleh pihak teman-teman Kristen, ada yang mati di atas kayu salib. Nah tapi kita hargai itu iman mereka. Dan kami ajak mereka bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah yang kalian tuhankan, yang namanya kalian punya sendiri. Kita diskusi dengan teman-teman yang ada di Indonesia ya, tentu Kristen Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, dan juga referensinya itu kalau nggak bahasa Indonesia ya atau ke aslinya, ke originalnya, kembali ke Yunaninya kan gitu. Yaitu kan menggunakan kata Yesus. Kan sebenarnya kan dalam bahasa Yunani kan bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi kan Yesus kan gitu ya, pakai Z. Di Indonesia kan jadi Yesus kan gitu. Nah, memang begitulah ya perubahan pelafalan. Oke. Nah, berikutnya tentang yang disalib. Al-Quran ketika membantahnya bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak terkutuk, dia tidak terhina. Maka penyaliban itu atau yang disalib itu bukan Nabi Isa. Karena sama sekali Al-Quran tidak pernah atau tidak membantah terjadinya penyaliban. Al-Quran sama sekali tidak membantah. Hanya Al-Quran membantah tentang siapa orangnya, itu aja kan gitu ya. Tentang siapa orangnya itu yang dibantah kan gitu. Nah tolong jangan katakan itu Nabi Isa. Nah itu kan. Karena Nabi Isa dikatakan dalam Al-Qurannya wama solabuhu, dan mereka tidak menyalibnya kan gitu kata Al-Quran. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu Yesus, namanya Yesus, yaitu silahkan aja kan gitu ya. Silahkan aja ke teman-teman Kristen. Tapi kita bahas lebih jauh. Siapa sebenarnya yang mati di atas kayu salib ini kan gitu. Sebelum kita menamai dia, sebelum disebutkan namanya, pertanyaannya siapakah orang ini? Dalam artian ini orang baik atau orang jahat, orang benar atau orang salah, orang berdosa atau orang alim kan gitu. Itu dulu. Atas ketetapan siapa ini kan gitu ya. Apakah yang disalib itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru melawan hukum Tuhan kan gitu. Nah itu menjadi pembahasan yang sangat menarik ya kalau kita kupas lebih jauh. Nah berikutnya juga tentang hari kebangkitan. Oke, ketika kita membahas beberapa momen belakangan ini, kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen ya, kita berdiskusi dengan mereka. Jadi dalam hal argumentasi, mereka sering mengatakan bahwa gini, mereka sering mencari sebuah dalil
ketika Bible-nya tidak mewakili atau mungkin mereka ingin menguatkan lagi, maka belakangan mengambil narasi dari fakta sejarah, ya kan, untuk menguatkan argumentasi bahwa dia disalib. Tentu kita sebagai umat Islam tidak akan membahas itu, tidak membantah maksudnya. Al-Quran sesuai dengan ayatnya, tidak ada masalah. Mau dibahas versi fakta sejarah, silahkan. Mau dibahas versi kitab suci, silahkan. Nah, ini uniknya ya teman-teman. Baik Al-Quran maupun Bible sama-sama mengatakan ada yang disalib. Artinya, fakta sejarah ketika mengatakan ada yang disalib, tidak ada masalah di situ. Nah, sekarang tentang sosoknya itu baru yang menjadi perdebatan, kan gitu. Karena di Islam itu pengganti. Kedua, teman-teman, kalau membahas tentang fakta sejarah, artinya antara Al-Quran maupun Bible, fakta sejarah itu tidak ada perdebatan. Itu dulu ya. Tentang bahwa penyaliban itu ada, itu real. Sejarah mengkonfirmasi, Al-Quran mengkonfirmasi, Bible mengkonfirmasi. Artinya memang penyaliban itu ada. Makanya ketika teman-teman Kristen mengatakan fakta sejarah juga penyaliban itu ada, ya silakan saja, nggak ada masalah. Kami juga tidak membantah. Nah, menarik adalah ketika di hari Minggu kebangkitan, Al-Quranul Karim karena mengatakan Nabi Isa itu belum wafat dan tidak disalib, otomatis Nabi Isa juga belum wafat, kan gitu. Apalagi kebangkitannya di hari Minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak fakta sejarah yang mencatat kebangkitan? Nah, ini. Karena yang mengatakan kebangkitan itu hanya dari satu kitab. Oke? Tadi kan peristiwa penyaliban, baik Al-Quran, baik Bible, sinkron dengan fakta sejarah. Memang ada penyaliban. Nah, sekarang kebangkitan. Al-Quran tentu mengatakan tidak ada. Kalau orang oknum yang Nabi Isa-nya aja tidak disalib, walaupun ada yang disalib itu nggak dibahas. Penting mau dia bangkit, mau dia tidur, mau dia bonyok, nggak ada urusan. Tapi nggak ada kepentingan. Nah, sekarang ada nggak fakta sejarah yang mencatat bahwa yang disalib di hari Jumat itu bangkit di hari ketiga? Ada nggak? Nah, ini menarik. Karena ini kan hari Senin, kemarin baru bangkit. Nah, terlepas dari semua itu, ketika kita merujuk kepada kitab, karena Al-Quran jelas mengatakan wa yauma ub'asuhaya, itu bangkitnya Nabi Isa itu nanti penuh dengan kedamaian dan keselamatan, dan tentu peristiwanya belum terjadi karena dia tidak disalib. Lalu kalau dari pihak teman-teman itu ada yang bangkit di hari ketiga. Nah, berdasarkan kitab yang tertulis di dalam kitab mereka, sempat kemarin kami tanyakan, bisa nggak dibuktikan sejarah? Karena banyak. Kalau yang disalib itu kan cuma, ya katakan 3 orang ya. Karena kan 2 orang penjahat di kiri kanan Yesus, kan gitu. Nah, tapi kalau kebangkitan itu banyak. Banyak teman-teman. Kalau kita buka di Matius 27 di kitab mereka, itu orang-orang kudus bangkit. Artinya orang-orang yang kudus bangkit. Ya tentu jumlahnya banyak. Dari segi kalimatnya orang-orang dan orang kudus pasti diimani banyak, kan gitu. Banyak. Artinya katakanlah 100 orang mungkin, atau 1000 orang, atau 50 orang, atau katakanlah mungkin 10 orang. Misal, ini misal aja. Tapi kan kita tidak tentukan jumlahnya. Artinya banyak. Orang bangkit. Nah, kalau yang 1 orang saja jadi tokohnya dicatat oleh fakta sejarah, orang itu mati di atas kayu salib, mestinya sejarah mencatat begitu banyak ratusan orang yang bangkit, termasuk beliau yang tadi disalib itu.
Logikanya kan begitu. Maka sejarah mencatat, karena dikatakan orang yang bangkit dari kubur ini dan juga Yesus itu dia jalan ke kota Kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya banyak orang yang melihat, banyak orang yang mengetahui mereka bangkit dari kubur. Itu banyak kan gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita tanyakan, oke, peristiwa penyaliban tidak ada masalah. Islam mengimani ada penyaliban, Kristen mengatakan ada penyaliban, ada yang disalib. Begitu sejarah juga mencatat ada yang disalib. Tetapi kebangkitan, Al-Quran tidak mengkonfirmasi adanya kebangkitan. Bible mengatakan ada kebangkitan. Pertanyaan saya, fakta sejarah ada nggak yang mencatat kebangkitannya? Nah itu. Tepuk tangan. Tapi teman-teman, kita simpan dari pertanyaan ini dan juga dari perspektifnya dari teman-teman Kristen yang punya kitab. Kita sekarang membuka sebuah sejarah. Nah ini sekarang kita membuka sejarah. Maksudnya sejarah tentang catatan, ya, tentang catatan kematian dan kebangkitan dalam dunia. Saya sebutnya agak-agak ini ya, dalam dunia mitologi dewa-dewa. Ada nggak? Ada. Kalau kita buka, teman-teman bisa lihat, bahkan bisa divalidasi. Tempo hari itu saya catat, saya buka itu sumbernya dari seorang peneliti, ilmuwan. Dia itu bahkan sarjana teologi yang paham tentang kekristenan, paham tentang Bible. Dia itu mencatat, dia menyampaikan konsep atau pemahaman atau ajaran tentang ada dewa yang terlahir di muka bumi, lalu dia nanti hidup dengan menderita dan mati, lalu bangkit kembali. Itu ada. Contoh, Bart Ehrman, dia mencatat. Richard Carrier, dia mencatat. Ensiklopedia Dunia, dia mencatat. Mitologi, dewa-dewa, atau konsep, atau ajaran dewa-dewa, kisah dewa-dewa yang dia terlahir di bumi ini dari seorang wanita, lalu dia hidup, dia mati nanti dengan menderita, dan dia akan bangkit kembali. Itu ada. Itu dalam catatan kisah mitologi dewa-dewa. Baik, banyaklah contoh-contohnya. Nama-nama dewanya dari belahan bumi, dewa itu ada. Itu ada. Nah, dan yang paling unik itu teman-teman, yang kita buka, yang kita baca itu adalah dari sekian banyak kisah itu, memang yang paling terbaru, yang paling anyar itu adalah yang di abad pertama. Yang paling anyar itu yang ada di abad pertama gitu. Bukan di abad sebelumnya kan 3000 tahun, ada yang 2000 atau 300 tahun atau berapa ribu tahun itu ada. Ini kepencet. Halo monitor. Halo. Oh kepencet kayaknya ya. Nah, nanti kalau benar-benar request minta lagi aja. Begitu ya teman-teman. Oke. Kita bisa tampilkan data. Ini tidak membahas tentang agama Islam, tidak membahas agama Kristen, tapi kita akan mengupas atau mengulas sebuah penelitian ilmuwan atau sejarawan atau ya pokoknya para scholar lah yang meneliti ya. Itu ada kok. Kita bisa buka di situ. Ya, request lagi. Mungkin niat naik. Halo. Iya bang. Oke, dari pihak mana? Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Muslim? Kristen bang. Oh, Kristen. Baik. Terima kasih. Sudah dari tadi menyimak? Iya bang. Oke.
Ya, perlu saya ulang atau langsung ditanggapi, silakan. Langsung aja ke poinnya karena bahasan abang terlalu banyak ya. Oh, alhamdulillah berarti abang sudah menyimak dari awal kalau gitu. Kan saya sendirian bernarasi, tidak ada yang menanggapi. Jadi saya sampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan tidak keluar dari pakem keyakinan masing-masing. Versi Islam punya pandangan sendiri, versi Kristen punya pandangan sendiri, sejarawan punya catatan sendiri, kan gitu. Atau gini, yang tadi saya sampaikan mana yang sekiranya tidak sesuai dengan Kristen, silakan. Atau langsung aja ke tema bang ya. Tema yang abang tampilkan itu Yesus disalib versus selamat. Ya, menurut iman kami kekristenan, Yesus itu disalib bang. Ya nggak salah kan yang saya bilang? Iya bang. Ya udah. Iya, nggak salah kan? Nah, oke. Ya, makanya silakan ditanggapi, ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi yang panjang lebar. Kan nanti saya coba membuka untuk diskusi gitu, membuka narasi Siap. gitu. Siap bang. Ikut aja bang. Oh, ikut aja. Silakan, Oke, Bang. baik kalau gitu. Begini. Oke, ini menarik kalau kita bahas, ya kan? Teman-teman Kristen memang mengatakan, kami juga sudah paham bahwa yang mati di atas kayu salib itu namanya Yesus. Itu kami sudah paham itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang Anda maksud itu adalah Yesus yang diutus oleh Tuhan, yang lahir dari rahim Maria? Itu dulu aku tanya. Iya bang. Oke, baik, Iya, baik. betul. Artinya dia seorang nabi utusan Tuhan. Maka kita pertanyakan begini, Bang. Gini, karena Yesus seorang hamba, seorang nabi utusan Tuhan, ketika dia mengajar, dia berkata begini, Bang. Abang itu bisa buka di Yohanes 8 nomor 29. Abang sudah ada kitabnya di situ? Aku harus nyiapin juga ini. Ada bang. Ada ya? Oke. Di dalam Yohanes 8 nomor 29 di situ dikatakan apa? Bahwa Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke, berarti Yesus yang diutus oleh Tuhan, dia tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Betul. Betul, baik. Kalau ada orang yang ditinggalkan oleh Tuhan, berarti bukan Yesus. Betul ya? Yang anak Maria ini, betul? Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan Yes. aku sendiri. Betul. Yes. Berarti dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, kan? Oke. Nggak usah ragu, teman. Bukankah Yesus itu memang Bapak selalu menyertainya? Bahkan dia berkata, Bapak di dalam aku. Aku Iya, malah betul. bantu. Iya, nggak usah ragu. Makanya aku bilang, jadi Yesus yang anak Maria yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan di tengah Bani Israel, dia selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahkan dia karena kesolehannya selalu didengarkan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang berkata ditinggalkan oleh Tuhan, berarti dia bukan Yesus anak Maria itu. Itu maksudku, Bang. Iya. Iya kan? Nah, ada orang digantung di atas kayu salib. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Itu dia mengutip ditinggalkan. kitab Mazmur, nubuatan yang ada di kitab Mazmur. Nah, faktanya berarti ditinggalkan orang itu kan? Ya bukan bang, dia mengutip karena harus menggenapi nubuatan itu. Yesus harus mengatakan itu karena Oke, baik. menggenapi nubuatan sesuai kitab Mazmur. Baik, Bukan baik. berarti Di dia dalam- ditinggalkan oleh Elohim. Loh, lah itu faktanya ditinggalkan. Di mana dia berkata Iya, mengutip Pak. kitab Mazmur? Coba enggak, Karena saya dia tanya dulu. mengutip itu, dia harus genapi, dia harus katakan di kayu salib.
Saya Karena tanya, mengutip kitab Mazmur. Karena Di mana- kalau dia tidak mengungkapkan kata-kata itu berarti dia tidak menggenapi. Tidak cocok dengan penggenapan kalau begitu, Bang. di mana dia berkata seperti itu untuk menggenapi di dalam kitab Mazmur di mana? Kan Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia sesuai nubuatan para nabi. Dan Jadi apa kesana. yang dinubuatkan para nabi itu harus tergenapi, Bang. Bukan Saya ujuk-ujuk baca- ada. Saya baca kitab Mazmur ya, saya baca kitab Mazmur. Mazmur 37 nomor 28 bunyinya begini. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Mazmur. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang dikasihi oleh Tuhan? Betul. Dikasihi. Akan ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Tidak akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Maka yang ditinggalkan oleh Tuhan pasti bukan Yesus. Betul? Iya. Nah, berdasarkan kitab Mazmur, di dalam Matius 27 nomor 46, yang disalib itu yang ditinggalkan oleh Tuhan. Satu. Di dalam Galatia 3 nomor 13, yang disalib itu yang terkutuk. Dan itu tidak masuk kriteria Yesus anak Maria. Nggak masuk. Karena Kriteria apa, saya Bang, katakan, yang membuat Yesus tidak masuk, Bang? Kriteria apa menurut Abang? menurut Anda Yesus terkutuk? Menurut Anda Yesus anak Maria itu terkutuk tidak? Dia yang mengandung kutuk manusia karena dia adalah manusia suci, tidak ada dosanya dia. Nah, itu karena makanya tidak kutukan terkutuk. manusia yang ditanggungnya di kayu salib, makanya dia Aduh. dikatakan manusia terkutuk. Makanya dia tidak terkutuk, Itu kan? artinya, Bang. Jangan dipelintir, itu artinya. Apa yang saya pelintir? Apa yang saya pelintir? Kan kok Abang katakan bahwa Yesus itu terkutuk. Loh, kitab Anda yang bilang, bukan saya. Iya, tapi Abang yang mensalah artikan karena Apa sebenarnya yang salah? Yesus. Apa yang salah? Yesus yang mengandung kutuk, bukan dia yang Menanggung. terkutuk. Kok mengandung? Karena dia tidak berdosa. Lah iya, dia tidak berdosa dijadikan berdosa, betul? Dia yang menanggung kutuk manusia, dosa iya, yang harus iya, ditanggung dia manusia yang itu tidak. ditanggungkan kepadanya. Santai teman, aku udah paham kok, aku udah paham. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, kan gitu? Oke? Bukan dijadikan Iya, kan? berdosa, menanggung dosa. Menanggung Lah, dosa iya, dia, bukan dijadikan berdosa. Terus dijadikan apa? Dia dijadikan terkutuk. Menanggung kutuk manusia. Lah iya, kutukan itu ditanggung oleh Yesus, betul? Betul. Nah, artinya ajaran kalian mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk karena dia menanggung kutukan. Bukan dia yang terkutuk, manusia yang terkutuk. Dia yang menanggung kutuk itu. Oke, Untuk contoh. membebaskan manusia dari dosanya. Oke, Dia harus Terkadang menanggung. orang yang digantung di kayu salib itu siapa itu? contoh kita sederhanakan. Bibelmu itu, oi. Contoh kita sederhanakan. Ini siapa ini? Aduh, namanya siapa kau ini nih? Susah kali, Bah. Panggil Elo ya, Elo aja ya. Elo aja ya. Baik, saya tanya. Elo dengan Yesus. Saya tanya, yang terkutuk siapa? Saya. Anda yang terkutuk. Karena dosaku. Makanya saya yang terkutuk. Oke, berarti bukan Yesus ya? Bukan Yesus. Berarti salah ketika mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, betul? Menanggung. Saya yang berhutang. Menanggung kutuk. Kemudian dia Ya, menanggung kalau gitu hutang saya saya. tanya, menanggung kutuk siapa? Kutuk Anda? Iya. Kutuk saya. Berarti Anda tidak terkutuk. Kutuk terhadap Anda diberikan kepada Yesus. Betul.
Nah, berarti kalian tidak terkutuk. Untuk kalian tidak terkutuk, kutuk terhadap kalian diberikan kepada Yesus. Ditanggungnya bukan diberikan. Dia Lah menanggung. iya, dia yang nanggung, dia yang menerima kutukan itu. Udah tahu, Pak. Tahu aku. Iya, kan? Iya, masalahnya di mana, Bang? Enggak, jadi Kristen yang terkutuk, Kristen yang terkutuk tidak lagi terkutuk karena kutukannya itu ditanggung oleh Yesus. Itulah pengorbanannya dia di kayu salib. Ya, jadi Menanggung kalian dosa itu kami. ajarannya menimpakan kutukan terhadap Yesus yang tidak terkutuk itu. Sementara Itulah kalian yang tujuannya dia berdosa, datang. Sesuai. bentar dulu, perbuatan para nabi. jangan. Nggak ada. Nah, artinya ajaran Kristen mengajarkan demi ditanggung dosa, dihapus kutukan dosanya, menimpakan kutukannya terhadap Yesus. Tanpa mengutuk Yesus di atas kayu salib, Kristen tidak selamat. Tanpa menanggung dosa kami tidak selamat. Iya, dalam kata lain, Menanggung dosa kami kami tidak akan selamat. Kalian akan selamat kalau mengimani terkutuklah orang yang digantung Yesus. pada kayu salib, betul? Kami harus mengimani Yesus karena dia Lah menanggung iya. kutukan dosa kami. Iya, Bang. Dengan cara kalian Maka kami akan bersyukur selamat. kepadanya. Dengerin dulu. Kalian akan selamat dengan cara mengimani terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Dengan cara kita dibebaskan dari kutukan. Itu bunyi Dengan ayatnya. cara Yesus yang menanggungnya. Itu Dengan ayatnya, cara kawan. Yesus yang menanggungnya. Kita tidak bisa Ayatnya. selamat kalau tidak ditanggung oleh Yesus. Jangan, Bang, Karena dia jangan adalah tiba-tiba Tuhan, error, dia Bang. sendiri yang mengampuni. Hanya Tuhan yang mengampuni. Iya, Kita iya, bisa iya. selamat. Tuhan itu mengampuni. Tuhan itu bukan terkutuk. Paham saya. Ajaran kalian mengatakan demi kalian selamat harus percaya Galatia 3 nomor 13. Oke? Itulah Harus percaya. tujuannya dia berreinkarnasi. Kena Berkenosis pembatasan jadi lagi, teman-teman. manusia. Itu Iya. tujuannya. Iya, dia Tuhan mau Itu jadi tujuannya, manusia Bang. lalu Makanya dia jadi iya, manusia. tahu, udah diulang-ulang mulu kau ini ah. Kenapa yang substansinya malah nggak mau ditanggapi? Anda percaya nggak Galatia 3 nomor 13? Baca, Bang. Terkutuklah Bacakan. orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Nah, siapa di situ orangnya? Yesus yang menanggung dosa, maka dikatakan terkutuk. Lah, itulah aku bilang. Yesus yang Ya, menanggung, itu kan. makanya dikatakan terkutuk. Tidak Ya, salah itulah aku ayat. bilang. Iya, itu aku Tidak bilang. salah Kalian ayatnya. Iya, itulah aku bilang, kalian akan selamat dengan catatan menerima kalimat Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Tanpa mengutuk Dengan Yesus di menanggung atas dosa kayu salib. kami, Iya, Yesus dosa dianggap kalian sebagai ditanggung. orang yang terkutuk. Allahu Akbar. Tahu kalian yang berdosa, Yesus yang nanggung. Tahu itu. Betul. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Makanya Yesus dia yang dianggap tidak terkutuk sebagai dijadikan terkutuk. Orang terkutuk. Itu Sudah ajaran jelas, kalian. Dia terkutuk. Lah iya terkutuk. Nah kan betul. Kalian itu selamat asal mengutuk Yesus. Paham nggak? Nah, salahnya di mana, Bang? Salah lah. Masalahnya di mana? Yesus berkata, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakan aku. Minta kemuliaan, bukan minta dikutuk. Ayo. Betul, Tuhan dia sudah mencintai dimuliakan. hukum. Karena Lah, dia kalian sudah kenapa melaksanakan tugas pengutusannya. Lah Dia kenapa kan kalian mengutuk? diutus. Dia dipermuliakan setelah dia melaksanakan tugas pengutusannya. Itu tujuannya, Nah, Bang. betul. Terus Dia dimuliakan kenapa oleh Bapaknya. Iya, Orang yang kenapa? telah melaksanakan Kenapa setelah tugasnya Yesusnya tidak dengan ada? baik, dengan sukses, dia akan dipermuliakan. Dikasih Nah, mahkota itu- kemuliaan di surga. Itu sebelum Itulah. adanya penyaliban, betul? Itu sebelum adanya penyaliban kan? Sebelum adanya penyaliban, Yesus berdoanya itu tentang kemuliaan yang akan dia dapat. Itu sebelum ada penyaliban. Setelah Yesus tidak ada, terangkat ke langit, tiba-tiba ada yang mengajarkan Yesus itu terkutuk. Artinya kalian itu sedang membantah doa Yesus.
Yesus minta Iya, kemuliaan. itulah tujuannya Kenapa dia ajaran datang kalian? menanggung dosa, makanya dia dianggap Allah orang Akbar. terkutuk. Orang dianggap- suci yang menanggung dianggap, kutuk, bukankah jadi makanya dia terkutuk? dikatakan terkutuk. Lah iya, Makanya ajaran kami kalian dibebaskan mengutuk dari segala Yesus. pelanggaran kami, supaya kami Sudah bisa bebas. sampai Ya. kepada kerajaan Tuhan. Kalian sudah bebas kan sekarang? Kalian sudah bebas kan sekarang? diselamatkan oleh Yesus. Lah iya, kalian Sudah bebas kan dibebaskan sekarang? dari dosa kami. Nah, karena kalian bebas sekarang hidup, gara-gara apa? Gara-gara mengutuk Yesus. Dengan mengutuk Yesus, hidup kalian bebas dari dosa. Silakan, itu tanggapan abang, saya hargai. Loh, Tapi pemahaman bukan. kami berbeda, bang. Jangan Loh, tadi kan memaksakan Anda itu. sudah bilang, bukan saya paksakan. Jangan Tadi kan Anda memaksakan sudah setuju. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak bunyi ayat terkutuklah orang yang digantung pada kayu Saya salib? terima sesuai sudut pandang abang. Loh bukan. Saya terima sesuai ini sudut Kristen, pandang ini Anda. Kristen, ini Kristen. Justru kalau kami, mohon maaf, dia mulia, dia tidak terkutuk, dia mulia, Yesus itu kau ini dia mulia, Itu dia sudut tidak pandang terkutuk. abang. Saya terima sudut pandang Sudut- abang. sudut Terserah pandang abang mau kami, dia kata mulia. bagaimana. kau ini Sudut sesat. pandang Betul, kami, dia karena dia mulia. adalah Tuhan. Sebagai Longinus, sudah Siap, ada siap. jelas di Bibelmu itu terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Siapa itu? Yesus. Anjing yang mati di kayu salib. Yesus. Ya sudah, Yesus terkutuk. Bagaimana caranya mempermuliakan Yesus? Yesus saja dikatakan anjing ini abang. Belum Longinus ini. Bagaimana caranya? Ini Longinus ini ya. Apa yang Makanya percaya Longinus kepada bilang dulu Yesus? kau. Enggak, Longinus ini yang anjing, bukan Yesus. Ini ya. Dan akan kau Kemakan dapat anjing ini. itulah kalau kau menganggap Yesus Nah, tuh. adalah Makanya gantian. Ini Muslim semua dari tadi gantian, Longinus. Iya bang, silakan. Hormati ini yang di atas, teman seimanmu. Muslimin nggak bicara dari tadi. Yesus Waduh, kau itu. sesat dia. Yang terkutuk Yang di atas, adalah orang temanmu ini sesat yang di atas. Waduh, diamlah gantian. Itu bunyi anjingmu itu lah. Waduh, kau itu. Di mana Yesus terkutuk? Kau Mio dulu, biar dijelaskan. Mio dulu lah. Gak menghargai teman seimanmu yang di atas. mana Yesus terkutuk? Berjuang untuk mempertahankan Yesus. Itu adalah orang-orang berdosa, bukan Yesus. Waduh, Tidak paham, jangan naik bahas. apa ini? Ini host, ada peribahasa itu buanglah sampah pada tempatnya, itu yang bagus ya. Aduh, Kok host sih? saya Aku hostnya, aku lupa hostnya. yang di atas. aku hostnya. Jangan diturunkan Itu kan dulu, tak kasih lu dan aturan. Waduh. Jangan, nggak usah. Cuman dia itu cuman suat dari ngomongnya aja udah nggak enak, nggak mau. Orang kelihatan banget orang bebal. Jadi kita kembali ke materinya. Ini loh teman-teman, ini ya saya bilang tadi, yang disalib itu berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengeluh, dia disalib. Artinya di situ bukan anak Maria yang mengatakan bahwa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kan teman-teman Kristen memang memaksakan itu harus anak Maria. Bahkan sampai-sampai berani mengatakan terkutuklah dia yang tergantung di atas kayu salib. Siapa di situ? Yesus anak Maria. Kan kasihan, ngeri. Padahal Yesus itu layak untuk selamat. Layak Yesus itu. Yesus itu harus selamat. Karena Yesus tidak berdosa. Yesus itu mengajarkan firman Tuhan. Yesus itu mengajarkan hukum Tuhan. Yesus itu mengajarkan manusia tentang kemuliaan. Bukan tentang kehinaan, tentang kutukan. Kan gitu. Coba, teman-teman rela mengatakan Yesus terkutuk demi dosanya diampuni. Demi kalian bebas dari perbuatan dosa. Sekarang kalian sudah tidak ada dosa lagi kan? Karena setiap kalian berdosa atau dosa kalian itu ditanggung kutukannya oleh Yesus. Itu mau kalian kan? Sementara Yesus sendiri ajarannya nggak begitu. Kalau kamu mau masuk surga, lakukan segala perintah Tuhan.
Itu kutipan untuk menggenapi nubuatan, Bang. Makanya dikatakan Gimana? terkutuk ada di nubuatan kita. Gimana? Baca Iya, gimana nubuatan Yesaya seperti itu 53. gimana? Baca Yesaya 53. Ribuan tahun sebelumnya itu sudah dibuatkan bahwa dia akan dianggap sebagai orang Apa? terkutuk. Bukan manusia yang sampaikan begitu. Itu sudah nubuatan para nabi. Nah, ini lagi. Demi Di sini, mengutuk Bang. Yesus, Di Yesaya demi mengutuk 53. Yesus sampai-sampai nubuatan- mencari dalil-dalil Ada untuk nubuatan. mengutuk Yesus dari perjanjian lama. Ada nubuatannya memang. Nabi Yesaya di pasal 53 ayat 4. Tahu Yesaya 5. Coba baca di nomor 2, 1-2 coba baca. Sampai 10-11 tuh. Berani nggak konsisten di Sudah situ? dinubuatkan, Bang. Iya, baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena Baca kejahatan dari kita. awal. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan Baca oleh dari awal, belo-belonya baca. kita sembuh. Baca dari awal. Jelas, Bang. Bukan ujuk-ujuk gitu dianggap sebagai orang terkutuk. Itu sudah nubuatan para nabi. Sudah Oten dinubuatkan. belagu bisa teh meni Dikatakan sebagai bolo-bolo orang teh aing terkutuk. ngomong sia. Sia teh boga cerita teh ampun teh hirup sia teh meni belum sia teh aing teh baik-baik goblok sia teh ampun teh. Baca 53 dari satunya, jangan main penggal-penggal gitu aja kalau kau ngomong ngambil. Udah dibilang, emangnya gak paham gak kita Apanya, dulu? Bang, yang di ayat 1? Ampun teh lillahi taala ini sia teh Siapa ampun, yang teh, cepat terjadi segera pada pulang, sia. berita yang kami dengar dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari Nah, orang. stop. Ditepati oleh Stop Yesus dulu. semua itu. Stop dulu. Yesus itu berarti tampannya buruk di situ. Iya tampaknya buruk karena dia sudah dipukuli. Loh, kok sudah dipukuli? Dipukuli, Tunas. Belum dipukuli. Emang Yesus dari bayi udah dipukulin? Dipukuli dia. Itu nubuatan. Baru tunas. Kok udah dipukulin? Sejak kapan Yesus dipukulin dari bayi? Tuhan rupanya Adakah tidak dikatakan tampan. bahwa Yesus cakep? Ada. Ya udah, berarti Yesus itu jelek, nggak cakep, begitu kan? Ya sesuai ayat itu, Bang. Ya berarti foto yang beredar selama ini itu hoak. Silakan. Yang ganteng-ganteng foto Yesus. Lah, kan kau sendiri yang bilang kok jadi silakan. Ganteng tidaknya. Yang jelas dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya, walaupun dia buruk rupa. Wajah kemanusiaan Yesus tidaklah penting, tapi darah pengorbanannya di kayu salib yang penting. Untuk menebus Si dosa Raja kami Doktrin kayak dan gini, mengantar kami ke surga. Allahu Akbar. Oke, baca terus ya. Dia ternyata semaraknya pun tidak ada. Mukanya jelek, kucel, kumel, nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Lalu menurut Botol, Abang itu, nggak ada. apakah semua nabi-nabi itu cakep, Bang? Nabi yang pertama sampai yang terakhir, apakah semua cakep? Ya, saya nggak membahas sih Kalau- tentang kalau cakep Anda minta enggaknya. Kalau cakepnya. saya, ya cakep Abang lah. kan cari yang cakep. Iya, kalau kita bahas cakep ya cakep, kan gitu. Cuman yang sedang dibahas ini orangnya kasihan banget, si buruk rupa. Iya, betul. Yesus itu hina. Dianggap hina. Hina apa dianggap hina? Mulai dari kelahirannya dia sudah hina. Dia lahir di kandang domba. Aduh, kasihan Makanya kali ya. dianggap sebagai hamba. Lahirnya hina, hidupnya menderita, matinya turun terkutuk. merendahkan diri. Aduh, Merendahkan diri. Itulah Kalian- tujuannya dia datang. Merendahkan diri. yang ada seorang manusia itu memuliakan Tuhan. Ini manusia mengutuk menghina Tuhan. Iya kan Tidak punya manusianya seperti itu, Bang. Kenyataan manusianya seperti itu. Tuhan. Iya, berarti Ya, kalian Tuhan Yesus memang mulia. Tuhan memang mulia. Tapi Yesus itu mulia adalah apa manusia. hina? Lah, tadi katanya Manusia. Tuhan. Tuhan Yesus itu hina karena dia manusia. Manusianya hina. Ayo udah, berarti Tuhan Tuhannya itu terhina. mulia. Kadang manusia, kadang Tuhan Tuhan. mulia, manusia hina. Yesus dia itu manusia, kadang penatur Tuhan dan manusia, Bang. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Allahu Akbar.
Ya Allah, ternyata ajaran Kristen itu menghina Yesus ya. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah, Gusti. Mungkin Kang Dito atau Pak Arif mau ini dulu, silakan saya kasih kesempatan dulu. Aku mau naikin satu akunnya ya, karena kalau pakai akun ini diskusi ternyata kena peringatan tadi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas. Satu poin Kang Dito, mohon maaf sebelum dilanjut. Di sini si Elo ini mengajarkan sebagai seorang Kristen, menjadi seorang Kristen, menghinakan Yesus, mengutuk Yesus. Hidupnya hina, matinya terkutuk. Aduh, Allahu Akbar. Ampunilah hamba. Memang seperti itu kenyataannya secara manusianya. Baik. Pak Mau Madras. diapakan seperti Oke, itu? Pak Madras. Pak Madra, apa namanya? Siapa namanya? Mandra. Ini dari tadi Anda sepertinya memang akut di donatur gitu kan? Anda saya yakin Anda menganggap saja bahwa Yesus itu ya kadang-kadang manusia menurut Anda, kadang-kadang Tuhan gitu ya. Itulah istimewanya Yesus. Oke, Dia adalah baik. manusia dan dia adalah Tuhan. Baik. Apakah yang Anda maksud sama sesuai yang tertulis di Bible? Yohanes 4 nomor 11. Betul. Yohanes 4 nomor 11. Betul nggak itu? Jadi perempuan Samaria itu memanggil Yesus dengan kalimat Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Nah, betul nggak? Apakah Anda sama dengan perempuan Samaria itu? Pelan-pelan Maksudnya, kita Bang? buka cara berpikirnya. Apakah sama pemikiran Bang? Anda Coba dengan dinarasikan, perempuan Bang. Samaria itu? Tolong dinarasikan, Bang, maksudnya, Bang. Iya, pertanyaan saya, apakah keyakinan Anda sama dengan perempuan Samaria itu melihat Yesus yang dia manusia tapi dia panggil Tuhan? Iya, karena sejatinya dia adalah Tuhan. Dari sananya dia Tuhan. Bukan kita anggap dia Tuhan. Dia memang Tuhan, hanya menambahkan kodrat kemanusiaannya. Oke, jadi sama ya seperti perempuan Samaria itu ya Bang ya? Iya. Oke, kalau nih kita bicara seandainya nih Bang, Yesusnya itu masuk ke toilet, yang masuk ke toilet manusia dipanggil Tuhan nggak Bang? Tuhan tidak bisa dilihat masuk di toilet. Yang bisa dilihat itu manusia yang masuk ke toilet. Makanya yang masuk ke toilet itu manusia dipanggil Tuhan nggak Bang sama perempuan Samaria? Karena dia ada tahu bahwa Yesus itu Tuhan, makanya dia panggil Tuhan. Karena hidup sesama dengan dia. Kalau Yesus itu masuk ke toilet Bang, menurut perempuan Samaria itu yang masuk ke toilet, tetap dia panggil Tuhan atau Yesus yang bukan Tuhan Bang? Yesus Tuhan dan Yesus manusia karena dia melihat, menyaksikan sendiri. Oke, pada waktu Yesus di toilet, yang di toilet ini manusia apa Tuhan? Tetaplah manusia, karena Tuhan tidak akan masuk di toilet. Buat apa Tuhan masuk di toilet? Tuhan tidak bisa dilihat kok. Giliran masuk di toilet manusia. Pada waktu di dalam toilet, perempuan Samaria itu tetap panggil dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap mengenal Yesus, itu adalah Tuhannya. Jadi Karena Tuhan dia yang sesama masuk ke dengan toilet. dia. Jadi Tuhan yang masuk ke toilet. Tuhan tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat manusianya. Apakah abang bisa melihat Tuhan? Yang adalah roh itu. Abang. Menurut perempuan Samaria itu, kalau Yesus masuk ke toilet, dia tetap manggilnya Tuhan di dalam toilet atau bukan, Bang? Ya dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya dia panggil Tuhan. Oke, lanjut. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, makanya dia panggil Tuhan. Diskusi, Bang. Cukup. Bang,
Dari Yohanes pasal 4 nomor 11 itu, perempuan Samaria itu tahu dari mana kalau itu Yesus, Bang? Dia kan hidup sesaman dari karyanya, mulai dari riwayat kelahirannya dia sudah tahu bahwa Anda sudah baca dia seperti itu nusul jadi manusia, sejatinya adalah Tuhan. Itu bukan perempuan Samaria, itu kau. Itu kau yang ngarang. Perempuan Bukan Samaria saya itu. ngarang. Makanya kau sudah baca belum itu satu perikop itu, Yohanes 4 itu? Dia sendiri yang hidup sesaman dengan dia panggil Tuhan, masa saya yang hidup sekarang tidak akan panggil Tuhan? Nah, Dia yang lebih mengenal Yesus itu. Mantra. Berarti Tuhanmu manusia yang bertemu dengan perempuan Samaria itu manusia itu kan dipanggil Tuhan. Manusia bisa Ya udah, dilihat, Tuhan tidak bisa dilihat. Berarti yang manusia itu Tuhan. Waduh, kok muter-muter sih? Terakhir Ustaz, saya bongkar dulu nih. Ini orang ini siap. campur. Bang Mandra, kamu sudah baca Yohanes 4 belum sih dari nomor 1 sampai Saya sudah baca, Bang. Udah bohong. Kamu kalau bohong lidahmu tak doain melintir kau. Masalahnya apa di situ, Bang? Coba narasikan, Bang. Masalahnya perempuan Samaria itu tidak tahu itu Yesus. Dari nomor 11-nya. Coba kau perhatikan nomor 11 itu. Tiba-tiba ada seorang Yahudi minta air kepada orang Samaria. Ini diejek. Orang yang di Yesus itu, Yesus manusia itu, kata perempuan Samaria, apakah ada orang Yahudi minta air sama orang Samaria? Bukankah tradisi itu melanggar? Dia tidak tahu itu Yesus, tapi dia panggil Tuhan. Tuhan, engkau tidak punya ember. Apa urusannya Tuhan dengan ember? Coba kau pakai otak. Dia panggil Tuhan, tapi dia bilang, engkau tidak punya ember. Tuhan mana mau butuh ember, tinggal bilang air naik. Nggak perlulah ember kalau memang dia Tuhan. Iya, secara manusia pastilah tidak punya ember di situ. Kalau secara manusia kenapa dipanggil Tuhan? Manusia dia, selama dia hidup jadi Kenapa? manusia, Bang. Makanya dia nusul Mandra. supaya jadi manusia. Mandra, Itu tujuannya bro. dia. Nusul supaya Kalau jadi manusia dibilang, dia. Kalau kau yang mengatakan secara manusia, perempuan Samaria itu panggil dia Tuhan, salah atau benar? Ya benarlah. Berarti manusia ini bukan manusia tapi Tuhan. Kenapa kau bilang secara manusia dulu? Karena dari sononya dia sudah Tuhan. Makanya Atau kau dipanggil mengatakan sebagai dia Tuhan manusia? dia. Hah? Enggak, kau Dan sononya dia sudah Tuhan kok. Sebelumnya, sejak kapan dia Tuhan? Sejak sebelum dunia diciptakan dia sudah Tuhan. Nggak ngomong itu, ini ngomong yang ketemu sama perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu panggil dia Tuhan di Bible, tapi dia lihatnya manusia. Betul. Betul. Nah terus apa urusannya yang dia panggil Tuhan ini urusannya dengan ember? Betul. Ember itu alat Tuhan apa alat manusia? Alat manusia. Lalu kenapa perempuan Samaria ini panggil Yesus Tuhan? Urusannya ember. Iya kan bisa dipanggil Tuhan, Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan, boleh dikata Tuhan, boleh kata Tuhan. Oh, udah mulai ngeles saja kau beludak. Akar katanya Tuhan kan, itu kan bahasa Indonesia. Hanya orang Indonesia yang tahu kata Tuhan. Akar Jadi katanya Tuhan dari bahasa Sanskerta Tuhan jadi Tuhan. Jadi Itu Tuhan perkembangan dan Tuhan. bahasa, Bang. Baik. Udah ya keok kau ya di sini ya. Kau udah muter-muter di situ. Kayak gini. Kau ya di sini ya. Jadi pemahaman Mandra Tuhan dengan Tuhan itu sama saja, betul? Sama. Oke, sama. Yohanes 13:13 awalnya dia Tuhan, kemudian direvisi jadi Tuhan. Salah atau betul? Betul. Betul itu. Awalnya Tuhan, direvisi jadi Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Apanya ini? Yohanes 13:13. Itu bahasa Indonesia, Bang.
Bukan. Yohanes 13:13 itu menurut kamu betul nggak direvisi jadi Tuhan? Tuhan dan Tuhan itu sama. Memang siapa Tuhan langit dan bumi? Pemilik langit dan bumi. Pemilik langit dan bumi itu siapa? Long Ya, Yesus Tuhan langit bilang, dan bumi. Long Yesus bilang, aku Yesus. bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan, langit dan bumi kata Yesus? bumi. Ini kan Siapa? sudah direvisi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Tuhan langit dan bumi, pemilik langit dan bumi itu Elohim. Ya. Lu katanya Bukan Yesus Yesus. tadi. Gimana Bukan sih? Yesus. Bukan Yesus. Bukan Dia kan Yesus. firmannya Elohim. Nggak tanya itu. Firmannya Elohim dia Yesus. Yesus atau bukan yang menciptakan? Yang menciptakan itu Elohim. Elohim kan punya Berarti firman. bukan Yesus. Berarti bukan Yesus, selesai. Firman kan Yesus. Saya kembalikan. Firman kan Yesus. Makanya dikatakan sebagai Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda, kau nggak nggak kegemis kau. Puter-puter aja kemana-mana. Jadi Yohanes Tidak putar, 13:13 Bang. ini menurutmu benar? Lurus saja. Oke. Kembali ke tema aja. Sekarang- Kembali ke tema aja. Iya. Ke tema atau Ke tema, oke. biar mengedukasi dan juga di sini ada Opung Jamres juga kita inilah. Jadi gini loh, saya minta ya, terutama tadi siapa itu yang Bang Elo ini, kita pakai data lagi kembali, jangan pakai asumsi, gitu kan? Karena begini, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Nanti di sini juga Opung Jamres, mari kita sama-sama dan juga ada Mr. Bean di sini dari pihak Kristen. Kembali, Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu sangat mencintai hukum. Bahkan Tuhan itu menerapkan sebuah hukum. Tertulis itu di dalam kitab Anda yang tadi saya sebutkan, Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan itu mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, ini dalil nih. Kira-kira ini dalil, ini ayat berlaku nggak untuk Yesus? Karena Yesus pernah Berlaku. berkata, oke, baik. Yesus pernah berkata, Bapa yang mengutus aku, Ia tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Ia selalu menyertai aku sebab aku selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Betul. Ya, nah, betul. Betul. Di ayat lain dikatakan di Mazmur, ini di ayat lain dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Tuhan mendengarkan hukum, Tuhan mendengar rintihan orang yang mengeluh, yang berdoa kepadanya. Maka ketika ada orang yang ditinggalkan oleh Tuhan, berarti orang itu bukan Yesus. Gitu ya? Setuju ya? Pak Jamres, saya tanya dulu Pak Jamres. Kalau Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, dan memang Tuhan mencintai hukum, punya aturan, tidak pernah meninggalkan orang soleh, maka kalau ada orang yang ditinggalkan oleh Tuhan, orang itu bukan Yesus. Oke, Pak Jamres. Betul, itu tidak salah, Bang. Betul, itu tidak salah. Baik. Maka ketika ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Pasti itu bukan Yesus anak Maria yang mulia itu. Oke, mantap. Dia berdoa kepada Ilahi, Aku tanya Pak Elohim. Jamres dulu. Dia hargai berdoa, beliau. Bang. Aku lagi nanya tadi ke Pak Jamres Siap Bang, dulu. siap. Apa dilanjut aja dulu. Saya ikut monitor aja dulu. Nah itu Tidak enak potong-potong orang. Lanjut aja dulu Bang. bukan tidak enak potong-potong orang Pak. Setuju memang betul. Tapi nggak enak juga ada yang tukang nyerobot. Orang yang lagi ditanya siapa, namanya siapa, diserobot aja. Siap Bang, Tapi- salam hormat. Lanjut aja dulu Bang, lanjut aja Bang. Ya, oke. Tadi sudah sepakat sebenarnya kita selesai di sini. Kenapa saya katakan selesai? Karena yang berseru di atas kayu salib itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ini berarti bukan anak Maria, gitu loh. Sekarang Karena saya anak tanya, Maria Bang, itu ditinggalkan tidak seperti pernah apa itu, Bang? Ditinggalkan seperti apa dia di kayu salib?
Ya ditinggalkan oleh Tuhan lah, dijauhi. Iya, bagaimana cara meninggalkannya? Kok bagaimana caranya? Emang kamu tahu Bagaimana caranya? caranya ditinggalkan? Ditinggalkan, Harus ditahu, dijauhi, Bang. tidak dibersamai. Oh, kalau gitu saya tanya, bersamanya dengan Tuhan itu gimana? Satu hakikat. Ketika dia disalib, Manusia dia. ditinggalkan oleh Tuhan kan? Itu kan rencana Elohim. Itu Yang rencana rencana. Elohim. Bukan berarti dia Iya. ditinggalkan. Buktinya dia bangkit pada hari Kok ketiga. bukan berarti ditinggalkan. Kalimatnya Bukan berarti dia mengapa ditinggalkan engkau sampai dia meninggalkan tidak aku? hidup kembali. Dia Itu berkata, rencana mengapa Elohim. engkau meninggalkan aku? Kan Tidak mentok di dia situ, sedang Bang. mengeluh. Tidak stop di situ. Dia Dia ya silakan mati dilanjut 3 hari bacanya. dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukti Iya. penyertaannya. Lah, ketika dia Itu disalib, dia bukti bahwa ditinggalkan dia oleh tidak Tuhan. pernah meninggalkan dia, Bang. Ini Oten gacor banget sih. Bang, Dia tidak pernah ketika dia ditinggalkan. disalib, Bang, ketika Tidak dia mentok disalib, di situ. bangsat. Bang, Tidak mentok ketika sampai dia kata-kata disalib, itu, Bang. dia ditinggalkan oleh Elohim Tuhan. menyertai Betul. Yesus Gacor bener perasaan. Bang, ketika dia disalib, dia berkata, Tuhan meninggalkan dia. Kan gitu. Kan tahu kan itu bunyi ayatnya. Nggak usah kau tiba-tiba kemana-kemana. Nggak usah. Itu dulu lo pahami. Yang disalib itu berkata, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, sementara anak Maria itu berkata, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Paham nggak sih kayak gitu poinnya? Astagfirullahaladzim. Melihat tambah lagi nanti saya. penyaliban Yesus itu harus dilihat secara utuh, Bang. Ya, Jangan lihat sampai secara hanya utuh. kata-kata Boleh. ditinggalkan. Dia tetap dicintai, disertai. Makanya dia Makanya dibangkitkan ditutup. dari kematian. Mana sih? Itu bukti penyertaan Elohim kepadanya. Bang, Kami tidak bisa ditipu di situ, Bang. Bang. Sampai Bagong. lanjut kalimat. Gantian ngomongnya, Bang. Gacor Gantian, Bang. bener. ngomongnya, Bang. Jangan terus, Bang. Gantian supaya enak didengar. Lanjut. Iya loh. Pelan-pelan Bang. Kenapa Mungkin sih Bang pelan-pelan kita? Jamres ingin lanjutkan, Bang Jamres. Mungkin Bang Jamres ingin lanjutkan. Nah gitu. Ya panggil Bang nggak mau dengar. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sebenarnya asik juga. Cuman Betul. saya dari awal sudah mengatakan bahwa tentang Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan atau 100% Allah, dan yang menyangkut Tritunggal, saya memang belum mau dulu menerangkan. Nanti ada waktunya Bang Hos dengan semua yang ada di sini yang saya hormati, pasti saya ceritakan begitu. Karena saya baru-baru 3 minggu ikut-ikut di sini, saya masih anak bawang begitu, Bang. Siap. Jadi kalau yang lain saya masih mau gabung, tapi kalau yang itu khusus itu mungkin belum. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Siap. Kita tidak menyinggung materi itu, Pak, ke masuk ranah doktrin ya. Itu kan doktrin di kekristenan, 100% manusia, 100% Tuhan. Dan ini kita memang tidak menyinggung ke situ. Kita berdiskusi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, kan gitu. Kita bahas dari tadi nih. Yesus itu kan anak yang mulia. Dia itu orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia yang selalu menjalankan firman Tuhan. Bahkan dia berkata, makananku adalah menjalankan atau melakukan firman Tuhan, kan gitu. Seperti itu yang dia katakan. Dia berkata di Yohanes 8 nomor 29, ia yang telah mengutus aku. Ia tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Karena aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu kata Yesus. Dan memang ucapan Yesus ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kan Yesus berkata, tentang dia harus digenapi. Hukum Tuhan harus tergenapi. Aturan Tuhan harus berlaku. Kan gitu. Nah, yang tadi saya kutip, orang benar itu apabila ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengar. Tuhan akan melepaskan mereka, orang itu, dari segala kesesakannya. Berarti orang ini diselamatkan ketika dia berseru kepada Tuhan.
Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Terpelihara, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ini dalil. Cocok untuk Yesus? Saya yakin cocok. Yesus anak Maria yang mulia diutus oleh Tuhan. Tambah lagi penguatnya. Di dalam Matius 4 nomor 6. Ketika didatangi oleh iblis, jika engkau memang anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau dari segala jalanmu dan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Nah, itu mengenai Yesus, berdasarkan nubuatan, Tuhan itu tidak rela Yesus terluka. Tuhan akan melindungi dia, akan mengutus malaikatnya untuk melindungi dia. Itu berdasarkan ketetapan Tuhan, sebagaimana di Mazmur 91, satu perikop dari ayat 1 sampai ayat 12. Tertulis, maka ketika peristiwa di Taman Getsemani, dia begitu sangat ketakutan. Di dalam Lukas 22, 43 dan seterusnya, dia sangat ketakutan, dia bertetesan keringat seperti darah. Dia berdoa, di tengah ketakutannya malaikat Tuhan datang dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Coba Pak, berdasarkan tadi nubuatan tentang Yesus, malaikat itu datang mau menyelamatkan Yesus menatang di atas tangannya atau mau membiarkan Yesus mati di atas kayu salib. Berdasarkan ketetapannya Pak. Silakan. Baik Bang, terima kasih pemaparannya. Cuman ayat-ayat itu semua termasuk tadi Eli lama sabaktan itu termasuk di bagian yang Yesus adalah Tuhan atau Yesus yang adalah Allah itu, begitu Bang. Dia masuk di golongan situ. Kalau seandainya itu tidak masuk dengan yang lain diterangkan Abang itu, apa-apa mungkin saya bisa ini. Tapi masih ada mungkin saudara-saudara saya yang Nasrani, yang Kristen yang bisa menjawab dulu kah? Begitu. Ini malah menarik Pak. Ini kalau kita bahas malah menarik. Kenapa? Di situ justru orang yang disalib itu mengeluh Pak. Dia mengeluh. Kalau tadi peristiwanya Yesus berdoa, dia pasrah, bukan mengeluh, menerima keputusan atau ketetapan Tuhan. Dia pasrah. Oke? Di dalam Lukas, bahwa Yesus itu sedang berdoa, pasrah kepada Tuhan, menerima ketetapan Tuhan. Tapi yang disalib dia mengeluh. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia bilang seperti itu Pak. Kalaulah demikian, bisa kita temukan poin bahwa ini pasti bukan Tuhan. Ini pasti bukan Yesus anak Maria itu. Karena Yesus yang anak Maria tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukankah tadi teman-teman Kristen setuju dan sepakat, Yesus itu mulia, Yesus itu orang soleh, Yesus itu orang baik, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Tapi yang disalib itu ditinggalkan Tuhan. Bahkan yang disalib itu terkutuk oleh Tuhan. Kan ada ayatnya. Nah, ini menunjukkan orang lain yang disalib yang menurut orang Kristen itu adalah anak Maria. Namanya Yesus. Coba kita kembali kepada dalil yang lain Pak. Kita penguatnya. Contoh dalil penguat. Di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25. Bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap. Ya kan di situ. Yang hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, berdasarkan aturan hukum Tuhan, yang terkutuk itu adalah si penerima suap. Bukan yang tidak bersalah. Yesus, Yudas. Maka yang terkutuk itu adalah Yudas, bukan Yesus. Karena Yudas menerima suap dengan rencana jahat mau membunuh Yesus. Kan begitu Pak. Ini hukum Tuhan. Harus diterima. Betul? Halo Pak.
siap. Oh. Monitor Bang. Siap, lanjut Bang. Iya, ya. Setuju ya? Peristiwa dua kasus, satu kasus orang yang bersalah yang bernama Yudas, dia mengkhianati Yesus. Yesus yang tidak bersalah dikhianati oleh Yudas. Yudas dirasuki oleh iblis sehingga menyusun rencana yang jahat. Maka pertanyaan saya, Pak, di antara Yesus dengan Yudas, yang terkutuk itu Yesus apa Yudas? Menerima uang suap itu kan Yudas, Bang. Jadi Yudas yang terkutuk begitu. Yudas berdasarkan hukum Tuhan juga. Penerima suap terkutuk. Betul, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Ulangan itu memang betul. Nah, artinya di sini, Pak, tidak layak mengatakan kalau Yesus itu terkutuk, bahkan itu penghinaan. Kan begitu, Pak? Karena Yesus itu orang yang tidak bersalah, orang yang mulia. Tidak boleh mengatakan Yesus itu terkutuk. Kalau ada yang mengatakan terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib, maka yang terkutuk itu siapa yang layak untuk mendapatkan kutukan itu? Yudas apa Yesus? Kayaknya Yudas, Bang. Yudas, mantap. Itulah kenapa kami bertanya, kenapa dalam iman Kristen diganti menjadi Yesus? Kenapa? Kan gitu. Padahal Yesus itu mulia. Doanya pun minta kemuliaan. Udah tahu Yudas yang terkutuk. Kenapa diganti menjadi Yesus? Padahal Yesus tidak bersalah. Padahal Yesus dalam nubuatannya mestinya diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah malaikat itu datang memberikan pertolongan kekuatan kepada Yesus agar tidak sampai kakinya terantuk batu? Jangankan dia itu ditampar wajah, dipaku tangan, ditumbak perut. Jangankan sampai sesadis itu, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Makanya malaikat turun, datang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada Yesus. Ketika dia pasrah, ini seorang hamba Tuhan semakin pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan semakin cinta dan semakin kuat memberikan pertolongannya. Itulah para nabi. Yesus pasrah, ya Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Biarkanlah musibah, ujian, peristiwa ini lalu daripadaku. Sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Pasrah dia terima keputusan kepada Tuhan. Ciri-ciri Tuhan menyelamatkan Yesus, Tuhan mengutus malaikat. Tidak mungkin Tuhan mengutus malaikat untuk menyalibkan Yesus. Nggak mungkin. Karena yang punya keinginan menyalibkan Yesus itu iblis. Karena iblis sudah datang merasuki Yudas. Justru malaikat itu selalu menjadi lawan bagi iblis. Malaikat